Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 23 Maret 2022 dalam pekan ketiga Prapaskah. Bacaan dibawakan oleh Innocentius Henry, Mazmur dilantunkan oleh Cecilia Ira, dan renungan ditulis oleh Alit Paulus. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli dan bersaksi. Bacaan dari Kitab Ulangan. Ulangan bab 4 ayat 1 dan 5 sampai dengan 9. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Begitu mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, 'Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi.' Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidup. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu serta cicitmu." Demikianlah sabda Tuhan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem.
seperti abu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Matius. Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Penggenapan hukum Taurat dan kitab para nabi. Renungan dibawakan oleh Alit Paulus. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan penuh sukacita. Pagi ini kita mendengarkan bacaan pertama yang diambil dari kitab Ulangan 4 pasal 1 dilanjutkan pasal 5 sampai 9. Bagaimana Musa menasihati bangsa Israel untuk memelihara hukum Allah. Kita sudah membaca bahwa dengan bantuan Allah, Musa bersama bangsa Israel
bisa keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. Allah sudah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepada Musa bagaimana cara hidup yang baik, bertumbuh dalam kebijaksanaan di negeri yang diberikan oleh Allah. Hal ini untuk diteruskan, dipelihara, dan dilaksanakan sebaik mungkin hingga anak-anak, cucu cicit bangsa Israel. Kita pun yang di zaman sekarang ini seharusnya juga melakukan hal yang sama untuk memelihara dan melaksanakan cara hidup yang baik seturut dengan kehendak Allah di dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan sekitar. Akan tetapi, kelicikan dan kecenderungan dosa dalam diri manusia seringkali membuat manusia mencari jalan yang melemahkan pelaksanaan ketetapan dan peraturan itu. Maka kata-kata dalam bahasa Jawa yang sudah populer untuk menggambarkan ungkapan kekesalan kepada orang yang tidak patuh terhadap peraturan yang sudah ditetapkan. Begini kata-katanya, "Wis angel temen tuturanmu," yang artinya sulit banget sih kamu dikasih taunya. Dalam bacaan Injil Matius hari ini, bab 5 pasal 17-19, Tuhan Yesus menegaskan kembali bahwa kedatangannya di dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Hal ini Ia nyatakan agar manusia tidak jatuh ke dalam hukum dan peraturan yang lahiriah saja, tetapi kepada hukum dan peraturan yang dapat menghidupkan cinta kasih. Hukum Taurat tidak akan berarti apa-apa jika hanya dipandang sebagai peraturan keagamaan semata. Yesus menekankan bukan soal menjaga kemurnian Taurat, tetapi bagaimana Taurat ini dijalani dan dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Taurat menjadi inspirasi manusia untuk menuntunnya pada sikap moral dalam bertindak. Dalam masa pertobatan ini, sikap Yesus menjadi teladan, yaitu melakukan hukum dan peraturan secara benar dan utuh. Terkadang kita berdebat, bahkan menimbulkan perselisihan dalam menafsirkan hukum dan peraturan sesuai kepentingan sendiri. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa hukum dan peraturan harus membawa kita agar lebih mengasihi Allah dan sesama. Bagi mereka yang mempermainkan hukum dan peraturan untuk kepentingan sesaat, diri sendiri dan kelompok, Allah tidak berkenan. Ayat-ayat dalam Injil tidak untuk mencari pembenaran dan alasan apapun, apalagi digunakan untuk menutupi kesalahan, bahkan bisa saja sebagai dasar bertindak demi keuntungan pribadi. Hal itu merupakan penyimpangan kitab suci. Kitab suci adalah buku iman, dan kita yang membaca kitab suci adalah pelaku firman. Selamat beraktivitas hari ini. Salam sehat berlimpah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.